kita semua yang hadir di siang hari ini, tentu dalam kegiatan yang sangat luar biasa dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Ini adalah program resmi yang dicanangkan langsung oleh Kemendikbudristek untuk semua sekolah secara nasional. Untuk itu, mari bersama-sama kita buka kegiatan siang hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kemanggisan 14 Ibu Marhua SPDSD yang pada siang hari ini diwakilkan oleh Bapak Agus Priyatmo sebagai salah satu guru senior di SDN Kemanggisan 14. Yang saya hormati juga para audiens dari guru-guru SDN Kemanggisan 14 dan juga komite SDN Kemanggisan 14 yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita sejumlah 300 orang. Kasih tepuk tangan yang meriah. Sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di acara yang pasti sangat luar biasa nanti. Tadi sudah ada sekapur sirih. Meskipun saya nggak tahu gunanya buat apa. Mungkin kalau ibu-ibu tahu. Tadi sudah ada sekilas disampaikan tentang kegiatan yang akan kita lakukan di siang hari ini. Kita akan membahas tentang budaya positif yang baik, khususnya untuk kemajuan di sekolah kita. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke acara inti kita, mari kepada Bapak Ibu audiensi berdiri, dimohon berdiri karena kita akan nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Depi Simanjuntak. Silakan Pak.
Tadi kita belum kenal, kata orang tak kenal maka tak sayang, tak cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Agus Sofyan, salah satu guru kelas di SDN Kemanggisan 14 yang pada siang hari ini akan memandu Bapak Ibu semua dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kegiatan ini akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Ginanjar sebagai narasumber yang merupakan calon guru penggerak Provinsi DKI Jakarta Angkatan 10 dari SDN Kemanggisan 14 program Kemendikbudristek tahun 2024. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Pak Jen, apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau melihat narasumber yang kinyis-kinyis begini senang ya? Pergi lah. Iya. Jadi Pak Jen, gimana nih kita nih? Langsung aja untuk kegiatan kita atau gimana nih? Kira-kira budaya positif itu gimana? Budaya positif itu sesuatu atau kegiatan yang harus kita budayakan apalagi di sekolah kita. Oh gitu. Tapi sebelum itu tahan dulu. Nanti biar jadi rahasia. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan dulu sambutan yang nanti akan diwakilkan oleh Bapak Agus Prianto sebagai guru senior di SDN Kemanggisan 14 yang seharusnya disampaikan oleh kepala sekolah, berhubung karena beliau sedang ada kegiatan jadi tidak bisa hadir. Ya, kita sambut kepada Bapak Agus Prianto SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruangan ini. Terima kasih kepada Pak Jenny dan Bu Nilan yang sudah menjadi wakil SDN Kemanggisan 14, menjadi calon guru penggerak. Insya Allah bukan hanya kandidat, tapi nanti akan menjadi guru penggerak. Dan setelah jadi guru penggerak akan menggerakkan semua unsur, semua elemen yang berkepentingan di SDN Kemanggisan 14 sehingga menjadi motivator, menjadi inisiator, juga menjadi bidan-bidan yang akan melahirkan beberapa inisiatif, ide, gagasan sehingga dapat memajukan sekolah ini. Tentunya tidak lupa kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita sehingga pertemuan ini dapat terlaksana di ruangan ini. Saya mewakili teman-teman di SDN Kemanggisan 14 sangat apresiasi, menyambut dengan hangat. Ada 2 guru di SD ini yang menjadi calon guru penggerak. Saya menilai secara pribadi dari hati nurani saya sendiri, dari berangkat dari hati yang paling dalam, dari dunia edukasi, betapa 2 orang ini layak dan patut menjadi calon guru penggerak. Karena track recordnya masa lalu, rekam jejaknya ketika kerja, saya tidak menyaksikan, saya tidak sanksi. Mereka adalah orang-orang terpilih, utusan langit yang memang diturunkan ke bumi untuk menjadi penggerak di sekolah ini. Saya berharap, kami semua berharap kepada Bu Nilan dan Pak Jenny, kalian-kalian ini menopang beban berat negara yang ada di punggung kalian. Sebab negara akan maju bila masyarakatnya juga maju, orang-orang cerdas pandai itu mampu berjalan di depan, membimbing rekan-rekannya yang ada di belakang. Saya teramat yakin, saya sungguh sangat yakin kalau Anda nantinya akan menjadi pelopor dan pionir bagi kemajuan di sekolah ini. Semoga acara ini akan berlangsung baik dan akan menstimulus sebuah respon yang baik, akan menjadi getah yang bagus sehingga menumbuhkan benih-benih yang sangat idealis. Mungkin itu saja sambutan dari kami selaku teman. Semoga dapat menginisiasi dan menginspirasi semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, luar biasa. Memang kalau orang cerdas itu berdirinya di depan.
untuk menjadi penuntun rekan-rekan di belakangnya. Dan kami juga sangat bangga memiliki sosok seperti beliau, Pak Agus, Pak BP, yang bisa menuntun kami semua. Juga kita bangga pada teman kita, Pak Jenny dan Bonilan, yang tadi katanya orang-orang terpilih untuk menjadi guru-guru penggerak yang bisa memajukan pendidikan Indonesia nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pak Jenny kayaknya tegang banget nih. Tadi saya awal-awal juga tegang banget, tapi tenang aja ya. Kita di sini sersan ya, serius, santai gitu. Tapi kita cek dulu nih, audiensi kita tegang juga nggak ya? Apa perlu kita peregangan dulu gitu? Ya. Kita peregangan dulu biar fokus gitu ya. Karena materi kita nanti ini luar biasa nih, sangat luar biasa. Bukan hanya untuk kita, kami sebagai guru, tapi juga insya Allah luar biasa untuk orang tua di rumah. Jadi kalau diskusi sama Pak Jenny itu, sekolah sudah menerapkan budaya positif. Alangkah baiknya di rumah kita sejalan. Orang tua juga bisa menerapkan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Maka insya Allah anak-anak kita bisa jadi lebih baik. Ya, coba. Saya nggak banyak-banyak nih, cuma mandu doang. Pegang hidup. Oh benar. Berarti masih fokus Pak Jen ya? Fokus ya. Coba kalau misalkan pegang rambut. Masih fokus Pak Jen. Kalau lebih cepat gimana? Coba ya. Pegang jidat, dagu, hidung, mata. Alhamdulillah masih fokus pemegang. Ini luar biasa. Oke, langsung aja Pak Jenny ya. Kayaknya sudah menunggu nih. Apa sih budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Jenny nih? Ya, yang tentunya buat kita semua akan sangat luar biasa jika bisa kita terapkan bersama-sama. Tak perlu kita tunggu lebih lama lagi, langsung saja Pak Jenny, silakan. Oke, terima kasih Pak Sofi. Tepuk tangan untuk Pak Sofi. Suaranya agak ini ya, agak mendem ya. Agak ngebas, Nggak apa-apa ya, Ibu. Karena kalau sambil pegang kayaknya kurang enak ya buat saya. Bapak Ibu bawa spidol tidak? Ada yang bawa spidol? Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Kenapa bawa spidol? Sebelum saya akan masuk ke materi saya pengen membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi nanti Bapak dan Ibu Bapak dan saya, Bapak Ibu dan saya, nanti kita akan melakukan keyakinan kelas. Apa saja peraturan yang akan kita laksanakan di hari ini untuk bisa saling menghargai, baik hargai saya ataupun saya menghargai Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, contohnya seperti yang pertama, disiplin dan tepat waktu. Contohnya, disiplin tepat waktu. Terima kasih banyak sudah yang datang dengan tepat waktu. Kira-kira yang kedua apa nih? Buat kita jadikan suatu keyakinan kelas di hari ini atau di tempat ini. Oke, boleh berjalan apa? Tidak melakukan aktivitas apapun selain mendengarkan diseminasi dengan baik. Oke, jadi keyakinan kelasnya saling menghargai berarti ya, toleransi gitu. Berarti jika saya sedang berbicara atau sedang menjelaskan, Bapak Ibu fokusnya ke saya, gitu. Jangan ke hal-hal yang lain. Gitu. Ada lagi? Oke, Bu Eli. Tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Oke, kita sudah 3 nih. Sudah 3. Ada lagi? Oke, Komandan. Sesi tanya jawab Pak. Sesi pada saat Bapak lagi menjelaskan ada yang boleh bertanya atau mungkin Oke. harus ada nanti sesi. Nanti sesi tanya jawab nanti di akhir. Di akhir kita akan sesi tanya jawab, nanti dipandu dengan rekan saya yang ganteng ini, Pak Agus Sofyan. Nanti beliau yang akan memandu ini. Jadi pada saat Bapak sedang bicara nanti kita tidak ada. Iya, tidak ada yang bertanya. Iya, tidak dulu bertanya, nanti di akhir kita bertanya ya. Ada lagi? Sudah cukup ya, keyakinan kelas kita 3 ini diterapkan. Maaf saya tidak tulis satu persatu, tidak apa-apa, tapi diingat, diresapi dan dirasakan, kemudian diaplikasikan dengan nyata seperti itu. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Jenny Ginanjar. Saya CGP DKI Jakarta angkatan ke-10
Di SDN Kemanggisan 14, saya kebetulan ada rekan saya satu orang, itu Bunilan, yang sudah melakukan kegiatan ini. Apa sih kegiatan apa? Menyebarkan dan penerapan pemahaman budaya positif. Budaya positif ini seperti apa sih? Pasti Bapak Ibu belum sepenuhnya paham, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang tahu, oh budaya positif itu ini. Tapi nanti kita gali lagi apa itu budaya positif. Boleh Pak Sofi? Oke. Ini rencana tindakan untuk aksi nyata saya. Rencana tindakan aksi nyata saya dengan temanya budaya positif. Kita lihat dulu tujuannya atau latar belakang. Latar belakangnya itu sekolah adalah salah satu tempat tumbuh kembangnya potensi yang dimiliki siswa. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan baik bagi siswa. Kita pernah kutipin, kita garis besarin aman dan baik bagi siswa kita. Jadi sebelum siswa-siswi ke sekolahan ini SD Kemanggisan 14, mereka harus merasa aman, merasa nyaman. Ketika rasa aman, rasa nyaman mereka dapatkan, pembelajarannya pun akan apa? Akan mampu membuat anak ini menjadi paham. Tapi ketika kegiatan nyaman dan aman ini tidak dirasakan oleh anak, apakah anak dapat mengikuti pembelajaran? Nanti kita simak. Tujuannya apa? Mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik. Merdeka belajar ini bukan anak itu merdeka mau ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Tapi kita sebagai guru, kita sebagai orang tua bisa memposisikan posisi anak nih, karakter anak ini potensinya itu mana, arah mana, itu kita kembangkan gitu. Oleh sebab itu nanti khususnya untuk guru nanti ada posisi kontrol dan lain-lainnya. Kemudian mewujudkan pemahaman disiplin positif bagi warga sekolah. Warga sekolah ini bukan hanya saya sebagai guru ataupun kepala sekolah ataupun lainnya yang ada di sekolah ini, tapi peranan dari komite sekolah, dari orang tua itu harus paham betul apa itu budaya positif itu. Agar kenapa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofian, ketika di sekolah diterapkan budaya positif, tapi di rumah, di lingkungannya tidak diterapkan, apakah bisa seimbang? Tentu saja budaya positif ini akan tidak begitu seimbang, karena apa yang diterapkan di sekolah berlawanan dengan apa yang diterapkan di rumah seperti itu. Oke, boleh lanjut Pak Sofi? Oke. Karena saya sudah memberikan modul sederhana ya, jadi Bapak Ibu guru dan komite sekolah serta orang tua bisa melihat sekilas-sekilas mengenai materi yang akan saya sampaikan. Oke, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Konsep-konsep inti. Oke, kita lihat tadi konsep intinya seperti apa? Oke, tapi sebelum kita masuk ke tema itu, ke pembelajaran itu, ada pertanyaan pemantik. Boleh kita jawab bersama. Nanti kita jawaban itu Bapak Ibu simpan di dalam hati. Kira-kira sesuai dengan apa yang budaya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Oke, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju tidak setuju? Setuju. Dari 3 pertanyaan pemantik ini berarti Bapak Ibu semua setuju, betul? Oke, kita nanti bahas semua ini. Apakah pemikiran pemahaman kita itu sudah sesuai atau belum? Lanjut Pak Sob. Nah, sebelum masuk ke materi, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif,
memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Tadi ada hukuman atau penghargaannya, sudah ada pertanyaannya. Kemudian posisi kontrol seorang guru ataupun orang tua, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tadi kita sudah buat keyakinan dari awal, dari data tepat waktu dan sebagainya. Kemudian penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, seperti itu. Oke, boleh Pak Asal? Oke, ini konsep inti budaya positif itu, ini poin-poin besarnya. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Pak, kan gak ada orang tua. Orang tua itu guru anaknya di rumah. Bukan hanya guru, mungkin bisa jadi pelindungnya di rumah dan sebagainya. Guru di sekolah, ya kita ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan anak-anak, tapi kita ini guru mereka. Kita ini memberikan mereka pembelajaran yang dapat mencerdaskan, dapat membuat perubahan karakter yang lebih baik. Gurunya di rumah siapa? Ya ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau saya tidak mungkin main ke rumah pakai ibu-ibu, tidak mungkin. Untuk mengajarkan rumah itu berbeda seperti itu. Betul Mas Sofi. Oke, lanjut. Jangan ngantuk ya, Bapak Ibu semua. Ya, udah mulai. Oke, boleh dilanjut Pak Sofi? Tapi tunggu dulu Pak, jadi gimana? Konsep-konsep inti ini lumayan banyak ya, 8 ya. Betul, 8 konsep inti 8 konsep dalam inti. budaya positif. Tapi 8 ini sebetulnya saling berhubungan. Saling berhubungan. Ketika perubahan paradigma, nanti kita belajar, oh disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Akhirnya sekarang, oh disiplin maksudnya kebajikan. Oh kejujuran. Kemudian sopan santun, gotong royong, nah masih banyak lagi gitu. Seperti itu. Nanti ada lagi kebutuhan dasar manusia. Apa sih butuh manusia ini gitu? Kita tuh butuh apa? Butuh kasih sayang. Untuk kasih sayang ternyata bunyi kan luar Kasih biasa. sayang belum masuk. Apalagi kira-kira? Cinta Bertahan hidup. Betul, butuh bertahan hidup. Apalagi kira-kira? Bahagia. Betul, bahagia, cinta, bahagia. Apalagi kira-kira? Pendamping. Pendamping masuk. Masuk, tapi intinya semua itu butuh kasih sayang, butuh pendamping karena ada kasih sayang. Butuh apa? Ada kasih sayang. Tapi kira-kira baca konsep inti ini sulit nggak sih buat kita? Konsep ini sebetulnya tidak sulit untuk diterapkan, tidak sulit. Tapi kadang kita ini agak bingung. Bingung kenapa? Kita sebetulnya sudah melakukannya, tapi kita tidak merasa bahwa kita itu sudah melakukan hal-hal ini. Seperti itu, Mas Om. Oke. Nanti bisa kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjut. Oke. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, karena biar tidak ada pesan dan lain, saya minta satu orang dari ibu, satu orang dari bapak untuk ke depan. Boleh? Siapa Bapak Ibu aja yang boleh? berdiri, Yang mau? berdiri, silakan. Jangan takut. Ini ada hadiah. Oke, kalau gitu lanjut satu lagi, boleh? Ibu boleh? Ayo, Mama Andara boleh? Boleh mengandara. Mengandara. Oke, tidak perlu terlalu fokus. Nanti saya akan kasih sesuatu. Gini, Pak Omin mau jadi suami. Mau jadi, kita buat ada sosok A, ada sosok B. Bapak mau jadi A atau mau jadi B? Kayaknya huruf A nih. A, oke. Kita nanti gantian ya, oke, gantian ya. Sosoknya gini. Si A ini punya sesuatu. Gitu. Dia itu sesuatu itu dia pegang terus genggam seperti ini. Ada si B atau Mama Andara. Mama Andara itu penasaran apa sih ini? Mama Andara ini di sini tuh apa sih ini pengen? Mama Andara nanti rayu Pak Omin ini, serayu gimana biar bisa Pak Omin membuka yang di kepala tangannya itu apa?
biar Mama Andara itu bisa tahu apa isinya. Oke, saya tutup ke Pak Omin. Paham kan jelas Mama Andara? Iya, Pak. Mama Andara rayu, mau Mama Andara rayu boleh, Mama Andara ancam boleh. Kasih, tapi jangan dipukul ya. Ancam boleh, mau dirayu boleh, tapi bagaimana caranya Mama Andara, Pak Omin bisa melepaskan genggaman tangannya itu. Intinya biar saya mau membuka gitu. Membuka betul seperti itu. Oke, silakan. Jangan dipersulit ya Pak. Enggak. Saya kan orang yang susah dirayu. Sekarang nih Pak. Iya boleh. Besok. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Iya. ini maaf nih konteksnya ceritanya saya ini Teman. Iya boleh teman, boleh guru aja boleh guru misalkan atau siapapun orang tua bebas koneksi. Ya, jadi gini Pak. Saya penasaran Pak. Dari tadi saya lihat dari jauh, Bapak dari tadi begini aja tangannya. Oh iya, memang lagi dingin begini. Ada yang sakit atau gimana? Enggak. Terus kenapa Pak? Karena di dalam ini ada sesuatu yang sangat berharga buat saya. Oh gitu Pak. Kira-kira berharga juga apa buat saya? Tergantung. Oh gitu. Bapak belum punya istri. Sudah. Oh iya. Lu mau jawab belum? Cincinnya bagus Pak. Emang iya. Kira-kira boleh buat saya kalau saya minta Apanya? cincinnya Pak, masa Bapak? Ini cuma satu-satunya. Satu-satunya Pak. Gitu. Kalau tuker boleh tuker. Tukar-tukar tambah Pak. Iya. Cuma kayaknya saya lebih kepengen yang di dalam situ Pak. Boleh saya lihat? Tidak boleh. Datar aja. Ini marah, asal marah. Boleh Jangan marah. gitu tuh Pak. Marah aja. Bentak boleh. Enggak apa-apa, anggap aja ini. Bentak aja bentak. Emosinya keluarkan aja. Kalau ada permasalahan di rumah, di mana? Disuap boleh. Disuap pakai uang boleh. Disuap boleh. Justru saya nggak punya uang Pak. Gini aja deh Pak. Saya cuma pengen lihat itu aja Pak. Saya beneran penasaran banget itu. Kayak saya ngerasa kalau saya ada di dekat Bapak tuh kayak ada sesuatu yang membuat saya pengen lihat itu Pak. Ya maksudnya ini cuma aja lah Pak yang tahu. Tetap nggak bisa. Ini masih rahasia buat saya. Saya tidak ingin orang lain itu melihat. Jadi Bapak juga nggak tahu isinya apa. Kalau saya tahu kan saya yang pegang. Oh, itu rahasia buat Bapak. Rahasia buat saya. Bukan saya tidak ingin memberitahu kepada siapapun. Tapi ya boleh ya Pak. Tidak Saya boleh. niatnya baik kok Pak. Siapa tahu saya bisa membantu supaya itu lebih bermanfaat lagi Pak. Saya juga niatnya baik buat meringankan ibu biar ibu tidak terkena beban membantu orang lain. Loh justru itu Pak. Kalau saya mah udah biasa dengan beban saya itu seperti ini. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang nggak mau mulu dibuka ya? Oke, sekarang kita balik. Kira-kira Pak Omi bisa nggak rayu Mama Andara? Iya saya nggak Ya. berhasil Pak. Tidak apa-apa. Coba, kira-kira Mama Andara bisa berhasil tidak? Pertahankan ya. Oke, boleh. Pak Omi sekarang yang jadi untuk merayu Mama Andara bisa membuka pelan-pelan. Oke, coba Pak Omi boleh? Bisa nggak? Mama Andara, Ibu. Iya Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Enggak, saya pengen tanya itu tangan apa roti kayaknya buat amat ya. Lagi pegang apaan sih? Ya ini Pak ada alhamdulillah ada titipan buat saya. Cuma maaf saya membuka dari susah. Emang isinya apa ya? Bolehkah saya mengetahuinya? Sebelumnya mohon maaf Pak, bukannya saya nggak mau ngasih tahu. Cuma memang amanahnya saya tidak boleh membuka ini sama siapapun. Oh, dapat amanah. Jadi cuma memang saya aja yang boleh membuka tangan ini dan cuma saya aja yang tahu isi. Kalau sekarang saya memberikan amanah, kira-kira ibu mau tidak menjalankan amanah saya? Insya Allah Pak. Oh, alhamdulillah. Amanah dari saya, tolong ibu buka tangan itu segera. Silakan buka itu amanah dari saya. Ya tapi kan Bapak bukan yang ngasih ini kan dari yang lain yang amanah ke saya. Kalau Bapak kan minta buka saya. Marah, boleh Omi marah Omi. Ya. Ancam boleh mengancam boleh. Kalau Mama Andara tidak mau membukanya sekarang,
Saya orangnya kadang nekat gitu. Jangan sampai saya yang membuka paksa. Bapak udah nggak apa-apa. KDRT nih. Saya repot Bapak menyuruh saya juga. Daripada saya penasaran, tidak bisa tidur gara-gara memikirkan apa yang ada di dalam genggaman Mama Antara. Nanti jangan sampai saya paksa, saya tarik jari-jarinya satu persatu untuk melakukan. Ini saya beneran. Saya kalau sudah maunya harus lapor. Nggak bisa paling Dalam hitungan 3, saya minta buka atau nanti saya sendiri yang akan membukanya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mama Andara, Pak Omin luar biasa. Terima kasih Pak Omin dan Mama Andara luar biasa nih aktingnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa Jadi artis. Oke, apa sih esensi dari tadi itu? Kita itu ada 2 orang. Yang satu itu anak yang kita coba kontrol. Tadi Pak Omin merayu, Mama Andara merayu itu bagaimana dirinya itu menjadi seorang pengontrol. Apakah betul anak itu bisa dikontrol? Apakah malah anak itu memiliki keteguhan diri sendiri? Jadi kontrol ini seperti apa sih? Apakah memang kontrol ini bisa dilakukan oleh orang lain atau tidak? Dan jawabannya pasti tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Sekuat apapun, kalau sudah kuat, sudah teguh, sudah sesuai pendiriannya, apapun tidak akan dia berikan karena dia tidak bisa dikontrol. Halnya sama dengan seorang anak seperti itu. Oke, lanjut Pak Sol. Oke, tadi ilustrasinya, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua tidak tepat karena anak itu memiliki keteguhan sendiri, memiliki karakter sendiri. Kita guru itu bukan sebagai pengontrol, orang tua itu bukan sebagai bisa mengontrol anaknya. Oke, lanjut Pak Sob. Oke. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol sesungguhnya ya diri sendiri. Ada stimulus, respon dan teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Anak itu dirubah agar anak itu bisa berpandangan dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Itu. Jadi anak itu tidak bisa disamakan dengan pandangan kita bahwa anak itu A, ya A, gitu. Tidak bisa. Tapi anak itu memiliki pandangan lain yang luas untuk dirinya sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini orang yang mengontrol itu kalau buruk itu kamu salah. Udah dicapainya kamu salah. Padahal semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Ada tujuannya anak itu berbuat seperti itu. Ada tujuannya. Tidak semata-mata dia melakukannya karena nakal, tapi pasti ada tujuan dalam itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anak itu nggak bisa kontrol dia yang bisa mengontrol diri sendiri. Sepertinya kalau ada om atau ibu-ibu sini, orang tua sini dikontrol sama saya, apakah bisa dikontrol? Tidak bisa. Kalau hatinya memang tidak tergerak. Intinya dari semua ini kontrol itu ada pada dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru hanya stimulus agar mengarahkan ke hal-hal yang baik. Mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan itu sudah tidak baik sekarang, sudah tidak cocok diterapkan di sekolah. Semua harus ada kolaborasi, ada konsekuensi yang menciptakan pilihan baru untuk anaknya. Anak itu biar berkembang ya pemikirannya, jangan hanya dikasih pilihan yang sama. Contohnya anak bisa melakukan kesalahan, misalkan anak berkelahi, kita kasih pilihan. Kalau kamu berkelahi, apa sih efeknya dari berkelahi? Nanti kamu bisa sakit, badan kamu bonyok, itu untuk diri sendiri. Yang keduanya, pilihan keduanya, kamu bisa menghargai teman kamu, rekan kamu di rumah. Seperti itu. Hanya kita sebagai orang tua di rumah tidak baik misalkan orang anaknya itu tiba-tiba dipukuli, tiba-tiba dimarahi.
malah dirinya, karakternya makin turun ketika kita sebagai orang tua ngecapnya langsung jelek. Tapi kita kasih pilihan tentang apa yang telah mereka lakukan atau sesuatu yang telah dilakukan anak ini, kita kasih pilihan. Nah, kamu ini harus rajin belajar. Kalau rajin belajar, kamu bisa jadi presiden, misalkan gitu. Tapi kalau kamu tidak rajin belajar, bagaimana kamu bisa memimpin dunia ini atau memimpin negara ini dan sebagainya seperti itu. Kemudian mode berpikir menang atau kalah. Mode berpikir menang. Lanjut Pak Sob. Oke. Disiplin positif itu artinya disiplin itu belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai keyakinan itu nilai-nilai yang ada pada diri anak sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Berarti tadi imbalan itu ternyata tidak baik di sini. Ancaman ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik bertujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next Pak Sob. Kita langsung masuk ke disiplin positif. Ada 3 cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Di sini motivasinya ini masuk ke next pasok. Yang kedua itu nilai-nilai kebajikannya yang tadi saya katakan ini dari profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, mandiri, berautoritas, kolaborasi, gotong royong dan lain-lainnya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas dan lain-lainnya, dapat dipercaya, lurus, mengendara yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan lainnya. Oke, lanjut Pak Sob. Kita next saja ini karena ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Next Pak Sob. Kebutuhan dasar itu seperti apa yang dibutuhkan? Tadi di awal sudah kita ingat, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Next dulu Pak Sob. Oke, sini kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup kita butuh kesehatan, kita butuh rumah, kita butuh makanan dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan yang memberikan dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini mengandung dengan kebutuhan rasa kita sebagai seorang guru atau orang tua di rumah itu, pasti anak kita ini memiliki yang namanya kebutuhan kasih sayang. Kadang anak yang nakal itu bukan berarti itu nakal, mungkin dia pengen diperhatikan, butuh kasih sayang, makanya dia melakukan hal seperti itu. Kita tidak boleh menjudge anak itu bahwa kamu nakal. Barangkali anak tersebut di rumahnya tidak diperhatikan. Dia tuh pengen dapat rasa bahwa saya itu ada. Saya tuh pengen dikasih sayang dah. Di rumahnya seperti itu, jangan sampai di sekolahnya itu ditambah-tambah. Anak sudah di rumahnya dikasih tidak dianggap, tidak ada sentuhan dan lain-lain, di sekolah ditambah-tambah dengan seperti dibentak-bentak dan lain-lain. Itu tidak akan membuat karakter anak ini kuat, malah mereka jadi cenderung ke pribadi yang kurang baik seperti itu. Oleh sebab itu, kita tuh sebagai guru harus bisa mengetahui nih seperti apa sih kondisi di rumahnya. Kalau Bapak Ibu guru wali kelas pasti setiap hari itu tahu dah si A, si B, si C. Terus kalau orang tuanya dipanggil sudah terlihat dah bagaimana cara anaknya memperlakukan anaknya dan sebagainya. Atau kalau bisa datang ke rumahnya lihat kondisinya
apakah anak ini memang terlantar dan lain-lain, nanti Bapak Ibu guru bisa melakukan pendekatan yang baik untuk anak. Nanti ada di modul lanjutnya itu berdiferensiasi. Nanti kita bisa memilah-milah, oh anak ini seperti ini. Kita ini harus lebih apa ya? Lebih tahu rasa akan kebutuhan anak itu seperti apa. Kemudian penguasaan, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Rasa ini ditonjolkan itu setiap anak memiliki potensi diri masing-masing. Si A jago matematika belum tentu di olahraganya dia hebat. Si B jago olahraga belum tentu di matematikanya beliau hebat. Oleh sebab itu, guru ini tidak boleh menjudge kamu matematika jelek, kamu bahasa Indonesia jelek, tidak boleh seperti itu. Tapi kita melihat potensinya, oh ternyata anak ini di olahraganya baik, di bahasanya baik, potensi itu yang dikembangkan. Tapi ketika mengembangkan potensi itu, ya potensi yang kurangnya bukan ditinggalkan, tapi dicari solusinya. Kenapa anak ini tidak suka matematika? Kenapa anak ini tidak suka olahraga? Apa sebabnya? Dilihat apakah perkalian itu membingungkan buat dia, atau olahraga ini saya tidak memiliki pakaiannya. Kita cari solusinya. Di situ guru itu mencari solusi. Orang tua, anak nih kenapa sih di rumah dia mulu, nggak mau disuruh masuk ke sekolah, takut dan sebagainya. Tanya kenapa, pendekatan, bukan dimarah-marahin. Kamu kenapa nggak mau sekolah? Nanti kamu A, B, C. Jadi seperti itu. Tapi tanya, digali, kenapa sih kamu nggak mau ke sekolah? Itu nanti ada posisi kontrol kita sebagai teman. Posisi kontrol kita rangkul, kenapa? Oh, Pak, nanti kita ngobrol gurunya. Bu, anak saya seperti ini. Bagaimana ya solusinya? Nah, itu nanti ada kolaborasi, bisa membuat masalah itu menjadi terpecahkan. Kemudian kebebasan, mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, mencari kesenangan bermain dan tertawa. Di sini kesenangan itu setiap anak pasti berbeda-beda. Ada yang senang sendiri, ada yang senang jika rame-rame bermain dan sebagainya. Kita berperan sebagai pengontrol di mana apa sih yang dibutuhkan seorang anak ini. Misalkan Mama Rahma nih, ada Rahma dia mulu dikasih hak, apakah baik itu selalu dikasih hak atau dikasih uang terus apakah baik? Padahal anaknya itu nggak mau itu. Tapi karena ada yang mau nggak mau dimainin, mau nggak mau diambil. Anak itu butuh sentuhan, dicium keningnya. Oh, saya mau, Pak. Cium kena, pegang tangannya kenapa nak? Karena makin dewasa seorang anak itu rasa malunya masih makin tinggi, makin istilahnya tuh jadi image dan pura-pura dia tuh tabah kuat, padahal dia tuh pengen sih kayak dulu dirangkul sama orang tuanya, pengen sih dipegang, pengen sih ditanyain kamu udah makan atau belum dan sebagainya. Lanjut next Pak Sob. Oke, motivasi perilaku manusia yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Dan di sini pertanyaan pemantik yang tadi awal, apakah hukuman itu baik? Apakah kita memberikan hadiah itu baik? Ternyata memberikan hadiah dan hukuman itu tidak baik. Karena kenapa? Nanti masuk ke motivasi perilaku manusia. Ketika dapat hukuman, motivasi ini menjadi motivasi eksternal, bukan berada dari dirinya sendiri. Ketika anak itu dimarahin, ya dia hanya di situ aja. Ketika keluar dia ya biasa lagi, kayak perilakunya seperti awal lagi. Takut di Pak Jenny, di Pak Omin masih seperti itu karena hukuman, motivasi hukuman yang mereka terapkan. Kemudian imbalan penghargaan. Contohnya, anak itu dikasih hadiah terus. Lintang dikasih, kamu juara 1 Lintang dikasih hadiah. Kamu juara 2, ketika suatu hari tidak dikasih apa-apa, kasih anak nggak dikasih hadiah, nggak ada motivasi dia anak itu terus belajar atau terus berkembang. Nggak ada hadiahnya, nggak, akhirnya malas dan kalah sama orang-orang yang memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dari dalam, bahwa saya itu bisa tanpa ada orang yang menggerakkan saya bisa masuk ke sini untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next Pak. Nah, ini motivasi eksternal yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian lagi langsung masuk. Oke, tujuannya itu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Motivasi eksternal ini yaitu tadi hukuman, penghargaan. Pak, apa tidak boleh dihukum? Boleh, nanti bukan hukuman. Ada namanya konsekuensi gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu ada akibatnya. Kalau bahasanya sebab akibat bahasanya gitu. Jadi tidak berarti hukuman, tapi mereka paham gitu. Apa yang mereka lakukan itu ternyata ada akibatnya. Ada konsekuensinya yang harus mereka terima. Next Pak. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Hukuman bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Tadi saya jelaskan. Kemudian terencana dan disepakati mengikuti peraturan. Biasanya di kelas-kelas nih, kalau awal-awal kita melakukan konsekuensi atau penerapan keyakinan kelas masing-masing dan apa namanya itu konsekuensi ketika melakukan hal tersebut. Guru sebagai monitoring, guru hanya bisa mengamati. Seperti itu. Yang ketiga adalah restitusi, proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nanti kita bahas ini. Next Pak. Sebelumnya biar tidak tidak ngantuk, kita isi dulu kira-kira apa ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saudara. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi hukuman? Hukuman, konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kejokan. Hukuman. Masih ingat jawabannya? Coba Pak Sob, kita cek. Kembali Pak Sob. Kembali. Oke, hukuman, konsekuensi hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi mengelilingi itu konsekuensi bukan hukuman. Boleh cek dulu. Paham? Berarti Bapak Ibu udah mulai paham nih apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nanti kita masuk ke restitusi. Itu satu lagi restitusi nih. Yang penting Bapak Ibu sudah paham. Oh ternyata kalau seperti itu hukuman. Oh kalau seperti itu ternyata konsekuensi. Ketika anaknya ngadu ke rumah, "Ma, saya digini-gini sama Pak Jenny." Oh ibu bapak sudah paham. Oh ternyata itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Karena ternyata anak ini sudah melakukan pelanggaran kesepakatan seperti itu ya. Jadi bukan menghukum. Guru tidak ada yang mau menghukum anaknya, tidak mau menghukum anaknya. Tapi kita sudah memiliki kesepakatan sebelumnya. Kadang kesepakatan itu dilupakan oleh anak kadang gitu, karena mungkin hanya dicatat aja, tidak diterapkan pada dirinya sendiri, sehingga ketika konsekuensinya itu dilanggar, ya mau nggak mau kan harus menerimanya. Contohnya si A nggak masuk sekolah dulu, terus dihukum nggak masuk lagi kan, itu bukan hukuman yang baik buat anaknya. Atau si anak ini datang terlambat ke sekolah ataupun tidak mengerjakan PR. Tapi kalau sebelum di ruang kelasnya atau tidak keyakinan kelas itu tidak disebut hukuman, tapi maksudnya itu
konsekuensi karena sebelumnya sudah Ada kesepakatan. diadakan kesepakatan. Jadi ibu-ibu nih kadang nih resikonya gitu. Saya sering gitu ke anak, kamu pusat gitu 10 kali, padahal di awal sudah dikasih tahu gitu. Ketika tidak menggunakan pakaian olahraga lengkap, mau nggak mau pusat 10. Nanti orang tuanya WA saya, Pak jadi kenapa ya anak saya dipusapin gitu. Karena seperti itu. Karena anaknya tidak menjelaskan, orang tuanya tidak paham gitu mana hukuman, mana konsekuensi seperti itu. Ya lanjut lagi ya. Oke, ini posisi kontrol. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Posisi kontrol seperti apa? Di sini ya, jangan lihat ini ya. ini saya. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau dan manajer. Kira-kira nih di sini ibu-ibu, bapak-bapak cenderungnya ke posisi yang mana nih? Kira-kira. Bunilan penghukum katanya Bunilan. Ayo, yang lain kira-kira nih. Saya dua-duanya. Dua-duanya yang mana Pak? Atas bawah. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya. Oke, itu dari guru. Orang tua nih, kira-kira yang mana nih? Di rumah? Kira-kira? Oh, teman dan pemantau. Seperti itu. Sama nih Mama Rahma sama teman. Atau penghukum nih? Kita manajer berarti kan? Manajer kalau saya. Manajer, oke. Iya, Good. baju udah cocok jadi manajer. Saya manajernya Bupati deh. Oke. Kita lihat dulu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya ini tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Soalnya banyak nih biasanya. Disuruh ngerjain kagak dikerjain gitu. Remedial kagak dikerjain. Penghukum, keliling lapangan 10 kali. Maktuhul, kamu tidak belajar nih, kamu tidak mengerjakan tugas. Keliling lapangan 10 kali. Penghukum. Maksudnya, guru itu saya ini sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, ayo dong Maktuhul kerjakan. Gitu. Nanti kalau kamu selesai, kita main ke mall. Asik. Waduh. Bukan emaknya ya, Maktuhulnya. Bisa seperti itu. Bujuk dah sebagai teman. Kamu jangan gitu dong. Nanti kita jalan-jalan dah. Bisa orang tua bisa seperti itu. Kamu kalau nilainya bagus, mama aja ke depan nah. Duduk di depan. Oke, terus pembuat merasa bersalah. Kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan. Kamu memang senang ya jika ibu ini dimarahin ibu marpu. Jangan dong gitu. Biar anak tuh merasa bersalah gitu. Kamu jangan gitu dong, kan bapak malu. Nanti bapak dimarahin sama Kak Omin gitu. Karena gak bisa mendidik kamu ya seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Menerapkan bahwa ke anak itu kamu salah. Kamu jangan main mulu gitu. Nah, nanti gimana kata ayah kamu main mulu, ibu, mama nggak mendidik kamu dengan baik kalau kamu buruk, misalkan seperti itu, ataupun sebaliknya. Itu maksudnya ke pembuat rasa bersalah, tidak apa-apa. Kemudian pemantau itu kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Gitu. Jadi anak udah tahu tuh. Kamu udah tahu konsekuensinya. Ibu-ibu atau bapak-bapak itu yang memantau kondisi anak. Kalau ini diterapkan di orang tua tidak cocok. Memantau ini ya masa bodoh yang penting kamu udah ngerjain udah lah, bagus, padahal belum kan mantau doang ya kan kasarnya. Tidak, tapi harus didekati tadi masuk ke tindakan sebagai kontrol sebagai teman. Manajer ini kontrol yang baik digunakan guru. Kenapa baik? Jadi kita tidak menjudge, menghukum atau membuat anak ini menjadi takut, menjadi was-was ketika berhadapan dengan kita. Kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi anak ini diajak diskusi berdua. Kamu kenapa sih nggak ngerjain mulu tugas? Kamu tahu kan, kamu ini apa yang kamu lakukan salah? Atau misalkan ada anak yang berantem, berkelahi, tanya aja, bukannya dimarahin satu pihak. Itu masuk ke penghukum, tapi diajak. Kamu tahu kesalahan kamu apa dan lain-lain. Oke, next, ini posisi kontrol seorang guru itu manajer yang paling baik. Semuanya memang baik, semuanya memang
dilakukan. Saya juga jujur 5 posisi itu saya pernah lakukan. Tapi setelah saya mengetahui yang baik itu kita sebagai guru itu harus ke posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berasal pada murid seperti itu. Ini kebanyakan ini dari model teori-teori ini atau penjelasan ini mengajarkan bahwa bagaimana sih kita peranan kita sebagai guru, sebagai orang tua menumbuhkan karakter positif bagi anak. Positif bahwa anak tuh mau melakukan A tuh udah tahu nih ketika anak melakukan A itu resikonya apa, dampaknya seperti apa. Kita pertanyaan lagi, berarti tidak ngantuk. Kita sudah tadi belajar posisi kontrol yang 5. Oke, sebutkan satu-satu. Yang pertama apa? Posisi kontrolnya Menghukum. menghukum. Yang kedua, Membuat merasa berbuat ketiga, keempat, kelima, Manajer. wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira apa? Pembuat benar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer apa? Oke, simpan dulu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ayo lakukan demi ibu bapak. Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Mana itu? Teman atau apa? Oke, lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, cek. Cek nih. Cek. Jeng. Oke, pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer dan penghukum. Tepuk tangan dulu. Next, Pak. Berarti sudah materi itu sudah mulai dikuasai. Sekarang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas seperti ini. Sekolah itu sebelum kita melakukan pembelajaran ke awal, kita memiliki keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini apa? Yang akan dimunculkan di sekolah ini. Ketika memunculkan, nanti setiap guru masuk ke keyakinan kelas masing-masing. Seperti itu. Contohnya, sekolah ini akan ke arah ke bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti nanti ada program-programnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu tahu nggak program sekolah apa? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Orang pernah tahu. Tidak tahu. Itu tidak bagus sebetulnya. Program sekolah itu wajib diketahui oleh warga sekolah. Kenapa? Karena apalagi buat komite nanti untuk jembatan antara guru atau sekolah dengan pihak luar atau orang tua dan sebagainya. Ketika ibu bapak di sini tidak tahu program sekolah itu seperti apa, mau dibawa kemana sekolah ini, apakah bapak ibu percaya dengan sekolah ini? Itu jadi pertanyaan. Makanya saya mengumpulkan ibu-ibu di sini, orang tua atau komite agar mengetahui, paham sekolah ini seperti apa. Inilah bentuk sekolahan kita. Inilah SDN Kamanggisan 14. Jangan hanya bangunannya saja, tapi dalamnya Bapak Ibu harus tahu. Oh, ada program ini ternyata di SDN Kamanggisan 14. Oh, ada program ini di SDN Kamanggisan 14. Bukan tiba-tiba kumpul ya, bantu dong bantu, tidak seperti itu. Bukan bantu. Iya. Karena gini, seperti ini. Seorang pemimpin itu bisa memberikan kenyamanan kepada anak buahnya, yaitu guru-guru pemimpinnya sekolah. Ketika di kelas, seorang guru kelas itu bisa memberikan kenyamanan untuk orang tua. sekolah, memberikan kenyamanan untuk orang tua.
mempercayai anaknya disimpan di SDN Kemanggisan 14 ini. Gitu. Biar ibu-ibu tahu, sengaja saya undang, biar tahu, oh ternyata Kemanggisan 14 itu seperti ini. Oh ada programnya, oh ada pengembangannya, oh ternyata setiap guru itu sering mendapatkan penambahan ilmu seperti hari saya. Mungkin ibu-ibu di sini atau bapak baru tahu saya masuk ke guru penggerak ataupun giliran masuk guru penggerak. Untuk apa sih? Untuk bisa memberikan kemajuan untuk sekolah ini dan murid-murid sini. Itu intinya, utamanya. Dengan bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lainnya seperti kepala sekolah, komite dan lain-lain. Nanti setiap tahun harusnya ketika ada raker, perwakilan dari komite itu datang harus tahu dong, oh program seperti ini. Karena program sekolah itu setiap tahun pasti sama biasanya. Kalau ada perubahan sedikit-sedikit. Contoh ada maulid, setiap tahun pasti maulid. Kenaikan kelas, setiap tahun pasti kenaikan kelas. Atau P5 itu sendiri. Seperti itu. Masuk keyakinan sekolah apa? Keyakinan sekolah memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu semua bahwa sekolah ini meyakini mengenai budaya positif yang sering atau selalu akan dikembangkan di sekolah ini. Kalau Bapak Ibu tahu kan program sekolah seperti apa, guru-gurunya seperti apa, Bapak Ibu pasti percaya. Saya tidak ragu anak-anak saya belajar di Kemanggisan 14. Karena ketika mereka keluar, mereka berubah karakternya yang tadinya jadi A bisa jadi B ke karakter yang lebih baik. Anak tadinya nggak bisa apa-apa, oh bisa ini. Anak yang nggak bisa ini bisa berprestasi dan lain-lainnya. Tapi harus ada dukungan orang tua juga. Jangan hanya kita sebagai guru itu udah capek-capean, tapi orang tua tidak mendukung atau masa bodoh. Nah, sebab itu mudah-mudahan nanti ke depannya ketika ada kegiatan-kegiatan lain, orang tua mau tidak mau atau sibuk tidak sibuk pasti dihubungi oleh kita, pasti dihubungi, mau datang silakan, tidak datang tidak apa-apa. Tapi kita sudah punya itikat baik untuk memberikan ruang bagi orang tua untuk paham bagaimana budaya positif, kegiatan positif dilaksanakan di sekolah ini. Lanjut lagi ke sini. Keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seperti itu. Kita next. Sekarang nih ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan oleh siapapun. Kepala sekolah kepada guru-gurunya boleh, orang tua kepada anaknya boleh, orang tua kepada gurunya juga tidak jadi masalah. Itu selagi itu berdampak positif untuk kemajuan sekolah. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, next. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, menstabilkan identitas itu seperti apa, Pak? Jadi, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan atau kita tanyakan kepada murid ataupun anak kita. Berbuat salah itu wajar, itu menstabilkan. Berbuat salah itu wajar. Bapak juga dulu seperti itu. Misalkan anaknya nakal, misalkan berkelahi, bapak juga seperti itu dulu. Jangan intimidasi anaknya, kamu nih, nenek. Seperti itu. Lanjut, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan restitusinya. Poin 3, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Iya.
Kenapa? Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Itunya apa? Itunya masalahnya apa itu? Oh, Problemnya apa? Masalahnya apa? Nah, itu bias banget kalimatnya. Ambigu ya Pak, ambigu. Oke, lanjut. Sekarang validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin yang kebutuhan dasar tadi ada apa aja? Apa aja coba kebutuhan dasar? Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan sebagainya luar biasa. Menerap berarti ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, iya, saya punya alasan. Saya merasa terganggu. Saya tuh pengen bebas dan lainnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Ini masuk ke lanjut lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan. Lanjut Pak Dok. Menanyakan keyakinan sudah divalidasi, kamu tuh pasti. Sekarang menanyakan keyakinan. Keyakinan seperti apa ya? Yang sudah kita pelajari, keyakinan di kelas, misalkan keyakinan sekolah, keyakinan apa? Yang bagaimana bisa diterapkan di anak-anak, di karakter anak-anak. Misalkan saling menghargai, toleransi, terus disiplin dan sebagainya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ini untuk menanyakan keyakinan. Ada video ya, video coba nah ini contoh dari videonya. Nanti ya. Hidup tuh lagi. Iya, saya. Jadi sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, ini salah satu contoh. Boleh satu lagi? Ini contoh saya di sekolahan SD Negeri 14. Oke, Dan tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas kamu. Katanya kamu tadi marah-marah ya? Iya Pak, karena saya kesal. Kenapa kamu kesal? Karena setiap tugas kerjaan saya selalu dicontek sama Bima. Bukan cuma kerjaan PR, tapi pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya buat selalu dicontek Bima Pak. Seperti itu. Bapak juga bakalan kesal dan marah jika ada di posisi kamu. Bapak pasti kesal dan marah. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Bima? Saya marah lalu menggebrak meja Bima Pak. Oh seperti itu. Pasti kamu punya alasannya kan? Ya Pak, karena saya sudah susah payah mengerjakan tugas itu, lalu Bima saya makin saja Pak, mentek. Bima lagi, Bima. Seperti itu ya wajar sih kalau kamu marah dan kesal. Dari zaman saya. Apapun jika ada di posisi kamu akan marah dan kesal seperti itu. Tapi Bapak mengapresiasi tindakan kamu yang tidak berlebihan. Seperti contoh kamu bisa memukul Bima. Bapak sungguh-sungguh mengapresiasi tindakan yang kamu lakukan. Kemudian sekarang kita amati kira-kira menurut kamu kesalahan keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Saya tidak menghormati teman Pak. Menurut kamu keyakinan kelas kita itu penting tidak? Penting Pak. Oke, kalau menurut kamu itu penting, kamu akan melakukan apa? Saya akan memperbaiki semuanya Pak. Oke, Bapak apresiasi tindakan keberanian kamu untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Tapi kamu yakin akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu? Oke, kalau kamu yakin, sekarang kamu nanti bilang minta maaf pada Bima dan kamu merubah sikap kamu yang marah, yang gampang marah dan bisa mencelakai teman kamu. Siapa sangat yakin. Oh, baik, kalau seperti itu silakan kamu nanti masuk ke kelas lagi dengan baik, nanti boleh panggil Bima ke sini ya. Oke, terima kasih ya. Ngantuk Pak ini. Oke, tadi sudah kita lihat contoh sebuah video segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tidak hanya bisa dipergunakan di sekolah, tapi bisa dipergunakan juga di rumah. Ditanya dulu anaknya, kenapa sih nak kamu melakukan itu dan lain-lain. Jangan memojokkan anak kita itu bahwa kamu itu salah, ya sudah salah seperti itu. Ya, ibu, bapak-bapak ya. Jadi kita sekarang sudah paham bagaimana segitiga restitusi bisa digunakan, diaplikasikan di sekolah, di rumah, baik oleh orang tua kepada anaknya, guru kepada orang tua, guru kepada anak muridnya, ataupun kepala sekolah kepada gurunya, ataupun orang tua bisa kepada guru, ataupun guru kepada orang tua. Itu semua bisa dilakukan. Nanti akhirnya apa? Kesadaran dari apa yang dilakukan itu menjadikan evaluasi bagi dirinya sendiri agar bisa lebih baik. Seperti itu. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk tanya jawab bisa dibantu oleh Pak Sofyan, nanti saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jenny, luar biasa materinya yang tentang budaya positif. Kalau kita ulas kembali, tadi ada sekitar 8 konsep inti budaya positif yang bisa kita terapkan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Silakan, Bu Eli, monggo. Boleh. Dikenalkan dulu, boleh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya
Beli, saya guru kelas 1. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana menyebarkan budaya positif itu untuk siswa baru, dan berikut contohnya. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eli pertanyaannya. Gimana nih bisa kita sebarkan budaya-budaya positif ini bagi siswa baru? Betulan banget ya, kita lagi PPDB ya. Terakhir katanya informasi ada sudah 131 yang masuk sekolah kita. Amin. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Masih dibuka sesi tanya jawabnya. Pertanyaan berikutnya silakan Bu Nila mungkin tadi. Oh iya. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat siang kepada Pak Jenny. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa hari ini. Pertanyaan saya tadi tentang segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi itu kita sudah tahu ada langkah-langkahnya ya Bapak ya. Ada 3 langkah. Bagaimana jika saat saya sebagai guru kelas menemukan anak yang melanggar keyakinan kelas, namun ada 2 langkah yang tidak, ada 1 langkah yang tidak saya terapkan, hanya cuma 2 langkah yang saya terapkan. Apakah itu disebut dengan saya sudah merestitusikan anak, atau justru itu belum terwujud segitiga restitusi? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nilan. Ini kalau kita recap sedikit, ada 3 langkah ya Bu Nilan ya. Nah, kalau 1 nggak dilakuin nih, cuma 2 aja yang dilakuin. Nanti gimana? Apakah sudah berhasil nih segitiga restitusinya atau tidak gitu ya? Masih ada pertanyaan? Wah ada. Ibu-ibunya nggak ada nih. Ada komentar? Boleh. Makasih Mas Sofi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini perkenalan lagi. Boleh silakan diperkenalkan ya. Namanya siapa? Oh, ya. Boleh juga. Baik, perkenalkan nama saya Rahma. Saya adalah guru dari kelas 2B. Di sini apa sih namanya? Saya ingin menanyakan tadi di awal tentang materi tentang kebutuhan gitu kan ya. Ya tidak dipungkiri memang kita sebagai manusia memang memiliki berbagai macam kebutuhan. Tadi di modul juga sudah bagus banget. Salah satunya mungkin membutuhkan rasa kasih sayang anak-anak seperti itu ya, betul. Saya juga sudah terapkan di kelas. Jadi sebelumnya ketika anak-anak masuk, ini tidak setiap hari sih, memang ada beberapa kali aja. Contoh saya nyebutnya aja welcome drink gitu, maksudnya selamat datang seperti itu ya. Jadi anak-anak sebelum masuk kelas, jadi saya gunakan semacam poster, saya buat poster di situ. Mereka memilih emoticon, maksudnya bentuk saya buatnya bentuknya emoticon sih gitu. Jadi biar gampang, terus juga yang anak-anak sering tahu. Jadi mereka memilih apakah yang mereka saat ini rasakan sebelum mereka melakukan kegiatan belajar. Jadi dari rumah itu perasaannya seperti apa sih gitu. Jadi mereka apa butuh dipeluk gitu, maksudnya mereka butuh kasih sayang. Seperti itu. Ataukah mereka butuh kerjasama, mereka saling gitu, mereka boleh pilih. Atau mereka butuh pergerakan, misalkan ada emoticon loncat seperti itu. Terus kemudian ada juga yang satu lagi emoticon sedih atau sad, saya sebutnya gitu. Tapi dari sekian banyak anak-anak di kelas saya, mereka banyak memilih yang emoticon itu yang pelukan gitu. Jadi mereka memang membutuhkan sebuah perasaan gitu. Jadi mereka senang dipeluk seperti, mungkin karena masih kelas kecil yang kelas bawah ya, kelas 2 seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya gitu, kenapa ada beberapa anak memang sangat sekali butuh perhatian seperti itu. Mungkin kalau di sekolah ia bisa dengan saya berpelukan, bisa saling cerita dan segala macam. Tapi kalau di rumahnya sebaliknya seperti itu ya, mohon maaf mungkin ada kurang perhatian ataupun bagaimana. Itu bagaimana ya caranya saya sebagai seorang guru. Tapi kan saya kan balik lagi, posisi saya kan hanya sebatas seorang pendidik seperti itu. Tadi mungkin manajer cocoknya seperti itu, tapi saya hanya ini aja sih, maksudnya
menjalankan seperti itu. Jadi kadang-kadang suka sedih sendiri gitu. Ya ampun, kasihan ya, kurang diperhatiin sama orang tuanya, seperti itu dan segala macam. Itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi curhat ya. Berapa? Iya, jadi yang ketiga itu intinya adalah gimana sih tindakan kita sebagai guru dengan melihat situasi-situasi yang berbeda terhadap anak-anak didik kita di sekolah. Cukup Pak Jen? Cukup. Dari orang tua ya, betul. Perwakilan orang tua, Mama Anda, apa mau sebut aja? Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mama Andara dari kelas 5B. Sebenarnya lebih ke mau apa namanya Pak? Meyakinkan aja. Kebetulan nanti di Pak Baik. Lebih mau meyakinkan aja Pak tadi mengenai hukuman dan konsekuensi. Tadi kan ada mengenai hukuman itu misalnya lari 100 kali, misalnya kalau terlambat masuk sekolah, datang sekolah, hukuman 100 kali. Nah itu hukuman. Kalau dikatakan konsekuensi, kalau sudah disepakati sebelumnya, misalnya itu 100 kali, tapi enggak, kalau saya nangkepnya, apakah itu jatuhnya bukannya tetap jadi hukuman gitu kan? Nah kalau misalnya konsekuensi itu kan mungkin lebih ke, kalau saya berpikir konsekuensi lebih seperti misalnya, kalau misalnya terlambat datang sekolah, misalnya berarti kamu harus misalnya baca buku misalnya, dan nanti ada sesi misalnya akan dijawab dengan guru bersangkutan misalnya, itu contoh Pak. Nah saya mau butuh meyakinkan soal itu aja sih Pak. Jadi sebenarnya hukuman itu sama konsekuensi itu sebenarnya bagaimana gitu. Itu kira-kira Pak Perbedaan. maksud saya ya. Ya makasih. Iya. Terima kasih Mama Andara. Tipis ya bedanya ya, kayaknya ya. Hukuman sama konsekuensi. Oke. Oke. Ajen, boleh langsung dijawab? Oke, langsung saja saya jawab ya. Mudah-mudahan jawaban ini mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua ataupun bagi yang belum bertanya. Yang pertama, budaya positif seperti apa sih yang harus dilakukan pada siswa-siswa baru? Selama siswa baru itu datang, itu ada yang namanya kita itu pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah ini fungsinya untuk apa? Di situ ada fungsi-fungsinya. Pengenalan lingkungan sekolah ini fungsinya untuk apa sih? A, B, C, dan D. Seperti setiap sekolah memiliki pengenalan lingkungan yang berbeda-beda. Mau menampilkan posisi kondisi sekolahan ataupun visi misi sekolah seperti apa dan lainnya. Penerapan budaya positif terhadap murid baru kelas 1 khususnya peralihan. Ada yang namanya transisi antara yang tadinya di TK menjadi ke SD. Pasti ada transisi. Transisi itu bagaimana caranya guru ini bisa membudayakan perubahan yang lebih baik dari anak yang datang ke sekolah itu lebih cenderung bermain dengan anak yang datang ke sekolah itu bermain tapi kamu belajar dan berubah karakter. Seperti itu. Berubah karakter apa? Bukan berubah, tapi menebalkan karakter-karakter yang baik dari diri anak tersebut. Oke, mungkin ketika kita bilang disiplin positif, sekolahan kita harus A, B, C, D, anak bakalan paham tidak? Tidak bakalan paham. Anak seperti kelas 1 itu harus terus-menerus diingatkan. Dengan cara apa? Setelah transisi, masuk kelas masing-masing. Di kelas masing-masing adakan keyakinan kelas. Keyakinan-keyakinan ini adalah tumbuh karakter-karakter yang ada dari diri anak. Si A misalnya ke dia, gurunya harus bisa memunculkan karakter-karakternya baik. Tapi dengan catatan, kesepakatan ini namanya kesepakatan ya, diadakan itu dari guru dengan murid, bukan murid yang gurunya aja nulis jangan ini itu bukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dilakukan dengan anak dan guru, di mana pembelajaran ini akan diarah ke arah ke jalan mana?
jalannya lurus atau berkelok-kelok atau batu-batuan. Itu nanti di kesepakatan kelas. Lama-lama budaya positifnya itu akan tumbuh, keyakinan-keyakinan kelasnya akan tumbuh meskipun bertransisi. Tidak bisa tiba-tiba langsung karakternya langsung bagus. Budaya positifnya kuat. Sekolah menerapkan budaya positif itu tidak mudah. Ada step by step. Step by step itu nanti ada yang namanya refleksi. Jadi apakah kegiatan yang dilakukan sekolah sudah sesuai dengan tujuannya atau belum? Seperti itu mungkin penerapannya. Contohnya misalkan ada kelas 1 yang baru masuk, pasti kan kita kasih tahu anak-anak nanti ketika kalian masuk jangan lupa pakaiannya bukan pakaian TK, harus berubah jadi pakaian sekolah dasar. Itu pun sama, berubah. Budayanya berubah, karakternya berubah. Yang tadinya pakaiannya itu beda-beda jadi sama. Itu muncul nilai apa? Disiplin. Anak jadi disiplin. Kita tidak tahu tuh, karena kita bisa guru itu tidak tahu kita tonjolkan karakter apa. Ternyata ditonjolkan karakter disiplinnya, menggunakan pakaian yang sama dengan orang lain sesuai dengan peraturan kelas dan peraturan sekolah. Kemudian bajunya rapi. Oh ternyata keyakinannya apa? Keyakinannya kebersihannya. Ternyata sudah menerap. Tadinya di SD, TK misalkan bajunya kemana-mana. Akhirnya di SD itu bajunya sudah dimasukkan rapi. Kemudian keberanian. Kenapa keberanian? Tadinya di TK ditemenin emaknya terus ditemenin. Akhirnya ketika di SD dicoba untuk meyakini, jadinya mandiri. Mungkin kita tidak sadari bahwa proses itu kita lakukan. Dan sekarang kita ternyata ketika kita melakukan kegiatan duel ini, suruh anak-anak nggak usah ditemani orang tua. Sikap apa? Mandirinya yang diasah, mandirinya yang dikuatkan. Sesuai dengan keyakinan sekolah, dengan budaya positif. Ya sesuai. Cuma kita tadinya tidak mengetahui, ternyata itu menunjukkan sifat-sikap mandiri untuk anak. Seperti itu Bu Eli. Oke, lanjut yang kedua, segitiga restitusi itu jika dua bisa nggak Pak? Ya bisa. Minimal itu 2 tindakan kita lakukan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan. Kita lupa nih menanyakan keyakinan. Ya, tidak apa-apa. Inti dari restitusi itu kita berbicara dengan anak kita, berkomunikasi, berdialog, mencari solusi gitu. Bukan menghakimi seperti itu Bu Nila. Itu mencari solusi, bukan menghakimi. Tapi alangkah baiknya ketika segitiga restitusi ini, 3 komponen itu dilakukan karena ada penerapan keyakinan kepada anak bahwa anak itu meyakini keyakinan kelas yang telah mereka perbuat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan. Ada anak nih pengennya kasih sayang mulu, pengen dipeluk mulu, karena mungkin dari orang tuanya tidak ada rasa kasih sayang. Ketika menemukan anak seperti itu, ibu jangan melakukan kegiatan atau perilaku orang tuanya dilakukan juga oleh ibu. Anak-anak ini mencari kenyamanan, ketenangan, keamanan itu dari diri ibu. Ketika anak ini tenang, nyaman dengan ibu, otomatis sedikit demi sedikit menghilangkan rasa jenuhnya di rumah, rasa takutnya di rumah, karena ada seorang ibu. Apa yang harus saya lakukan Pak? Kan tidak balance. Ketika di sekolah sudah dibaik-baiki, tapi di rumah malah dimarah-marahi, dicuekin, dibiarkan dan lain-lain. Ibu ajak orang tuanya mengobrol bersama, melakukan segitiga restitusi. Ajak, boleh siapa saja. Ajak, tanya sih masalahnya seperti apa. Yakinkanlah orang tua itu, bukan ngehujat orang tua, kamu orang tuanya A, B, C, tidak seperti itu. Tapi ajak berdiskusi. Apapun ketika kita berdiskusikan dengan pikiran, terus emosional yang baik, pasti ada titik temu
meskipun tidak mudah, meskipun tidak akan langsung blok jadi bukan partner, jadi ya bantu ya, tapi semuanya harus ada tahap step by step. Berapa kali Pak? Ya boleh, mau 2 kali, 3 kali lakukan saja sampai orang tua tersebut memahami apa yang tindakan yang dilakukannya itu ternyata tidak baik. Tuh. Cukup? Satu lagi ya berarti ya, dari Mama Andara. Oke. Ini Mama Andara, hukuman dan konsekuensi apa sih bedanya Pak? Saya masih agak bingung. Hukuman itu biasanya kegiatan atau tindakan yang tanpa ada kesepakatan. Beda dengan konsekuensi. Kalau anak datang tiba-tiba kamu lari, itu hukuman. Tapi kalau sudah disepakati bersama, itu jadinya konsekuensi. Di mana sebelum anak melakukan kegiatan hukuman atau konsekuensi ini, mereka diarahkan kepada yang namanya peraturan kelas. Di kelas tersendiri sudah ada peraturan masing-masing. Ya. Kalau hukuman itu mendadak dan sifatnya itu namanya apa? Searah. Hukuman itu searah. Ya, searah hukuman itu. Oke, hukuman itu searah, bersifat satu arah. Jadi tidak ada inian dulu, kesepakatan di awal dulu. Kemudian hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Contohnya kesalahannya itu misalkan terlambat datang. Gak mungkin kan tiba-tiba kamu terlambat datang, kamu mengelilingi lapangan sekolah 10 kali atau 20 kali. Paling kamu terlambat sekolah, kamu jangan istirahat. Karena kan waktunya sudah lebih, ubah lebih. Jadi kelebihannya itu digunakan untuk istirahatnya. Ataupun sebaliknya. Kemudian hukuman itu berupa fisik atau psikis. Bentakan dan omelan itu masuk ke hukuman. Masuknya ke hukuman jika tidak ada kesepakatan di awal. Makanya kalau Mama Andara tahu, guru-guru ketika masuk di awal pembelajaran pasti membuat peraturan. Peraturan itu dari mana? Peraturan kelas sama keyakinan kelas itu beda. Nah ini nih. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Nanti bisa dijelaskan lah sama Bu Ilan perbedaannya apa. Keyakinan kelas itu berarti yang tumbuhnya, keyakinan yang tumbuhnya, nilai-nilainya. Beda peraturan kelas. Peraturan kelas itu menghubungkannya, untuk menghubungkan ke arah keyakinannya. Misalkan seperti ini contoh peraturan kelasnya. Makan harus di luar kelas. Kira-kira keyakinan apa yang ditunjukkan? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Seperti itu. Pintar. Contohnya seperti itu. Jadi hukuman dan konsekuensi, perbedaannya yang paling mencolok itu yang satu hanya satu arah. Tidak ada yang namanya kesepakatan di awal. Tiba-tiba dihukum dan hukumannya tidak jelas, tiba-tiba dibentak dengan masalah yang berbeda. Nah, kadang seorang guru itu kadang agak namanya hilaf karena mungkin beban dan lain-lain, kadang meluapkan gitu kekesalan. Tapi itu memang tidak baik sebetulnya, tidak baik. Harus ada kesadaran. Makanya dijelaskan di sini budaya positifnya seperti apa agar tumbuh juga kesadaran bagi bapak ibu gurunya. Bagaimana cara menyikapi anak-anak ini? Hukuman, merasa bersalah, kemudian menjadi manajer dan lain-lainnya. Di sini adalah peranannya. Jadi jika hukuman dan konsekuensi, tanyakan kepada anak. Karena ini bersinggungan dikit. Tanyakan kepada anak apakah memang sudah dijelaskan di awalnya, sudah ada peraturannya, apakah sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Hukumannya, misalkan hukuman tidak mengerjakan PR, menuliskan PR kembali atau gimana kan,
Beda-beda setiap gurunya karena sesuai. Beda sama saya kalau di lapangan. Ketika tidak menggunakan waktu olahraga, berarti tidak boleh ikut olahraga. Menurut ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menurut saya bisa keduanya. Ketika dilakukan dengan kesepakatan di awal pembelajaran, itu menjadi konsekuensi. Tapi bisa menjadi hukuman ketika memang di awal tidak ada kesepakatan. Bisa jadi hukuman. Menghukum anak tidak olahraga melihat anak lain kan menjadi hukuman sebetulnya. Tapi jika ada kesepakatan dulu di awal, itu menjadi konsekuensi. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas. Kalau misalkan kurang jelas, bisa hubungi saya. Nomor saya masih ada kan? Oke, super banget jawabannya Pak Jenny. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan sudah tercukupi ya ekspektasinya Bapak Ibu untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tadi. Ya, karena kita terbatas dengan waktu, ya, jadi kita lanjut aja Pak Jen ya ke refleksi. Kita sudah bersama di ruangan ini hampir 2 jam. Kita pengen tahu nih, apa sih yang sudah Bapak Ibu setelah ikut ini? Oh, ternyata itu ya. Wah, dulu saya begini nih. Nah, coba kita refleksikan bareng-bareng. Nah, mungkin ada 2 volunteer, 1 perwakilan dari rekan-rekan guru dan 1 perwakilan dari komite. Silakan yang mau refleksi bersama. Iya, Mama Andara tadi udah bertanya, mungkin Mama Rahman ya atau Mama Lintang boleh untuk refleksi. Ini saya habis ikutin ini ternyata saya begini nih. Nah, nanti saya pengen begitulah. Dari teman-teman guru, Boleh dah saya. iya, Mami tadi udah main peran. Mami udah main peran, Bu Nila sudah bertanya, Bu Eli bertanya. Nanti tinggal refleksi. Pak Bebi udah mimpin lagu ya. Boleh, ayo. Waktu terus bergulir. Waktu terus bergulir. Oke, yang mau refleksi silakan. Boleh, boleh. Ya, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jani yang awalnya oleh Buniar sebagai CPP dari perwakilan SDN Kemanisan 14. Di hari kedua ini saya lebih gamblang lagi ternyata bahwa sebagai seorang guru di sini peran kita yang sebagai pengontrol ternyata tidak cuma itu saja yang biasanya kita lakukan, yaitu adalah hukuman, tetapi pada hari ini baru saya mengetahui dengan gamblang, oh ada ternyata teknik-teknik lain selain daripada menghukum, ya seperti menjadi teman, pemantau, dan manajer. Dengan sebagai pengontrol kita jadi merasa punya cara yang lain, karena dari motif-motif perilaku siswa yang mungkin kalau kita mengenakan dengan hukuman-hukuman saja itu bisa mengakibatkan kebiasaan yang tidak baik untuk mereka. Jadi pada hari ini saya lebih senang karena dapat inspirasi baru. Mudah-mudahan sebagai guru yang notabene juga sebagai pengontrol para siswa nanti dapat mengontrol siswa dengan baik. Yang kedua, saya juga senang karena di sini ada komite yang ikut mengikuti kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa seimbang. Guru melakukan kontrol di sekolah, begitu juga orang tua melakukan kontrol dan perannya di rumah mereka masing-masing, agar tujuan kita untuk kebaikan pembelajaran siswa itu bisa berjalan. Mungkin ini refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umi. Boleh dari perwakilan komite untuk menyampaikan refleksi kegiatan kita siang ini. Mama Andra lagi boleh? Silakan.
Mama Andara. Udah biasa dia. Udah biasa tampil mah. Udah tampil. Langsung aja. Jadi kalau untuk hari ini alhamdulillah yang pertama terima kasih Pak Jenny beserta Pak Tis, beserta Bapak Ibu guru juga yang sudah mendahului kami dari komite. Alhamdulillah terima kasih, tidak hanya senang tapi juga kami sejujurnya merasa dihargai dan berterima kasih juga karena hari ini banyak ilmu yang kita dapat. Kalau dari saya juga mewakili teman-teman komite. Nah ini yang pertama, setelah mengikuti kegiatan ini, memang kita saya pribadi juga lebih banyak tahu mengenai ternyata kita bagaimana seharusnya ke anak-anak sebagai orang tua. Bagaimana misalnya guru-guru juga ke anak-anak kami di sekolah seharusnya, dan bagaimana juga di sini juga diberikan banyak hal mengenai solusi-solusinya, bagaimana sebenarnya kita harusnya ke anak-anak itu kan tadi seperti tadi ada tiga. Jadi intinya sih terima kasih Pak, banyak-banyak yang kita dapatkan, ini bermanfaat sekali. Cuma pesan saya mungkin untuk selanjutnya gitu kan, ini kan kami mungkin komite kan selesai di tahun ini, ada baiknya gitu jika untuk komite selanjutnya bisa diberikan informasi ataupun acara-acara seperti ini. Jadi ada sedikit keluar dari itu. Jadi kalau bisa setiap ada kegiatan seperti ini atau misalnya baru pertama ada sosialisasi itu, dan sosialisasi yang tadi Bapak bilang kantor atau apa, mungkin bisa dilibatkan untuk komite supaya lebih banyak tahu mengenai sekolah. Gitu. Kalau selebihnya sih alhamdulillah ini banyak yang bisa saya dapat. Iya. Terima kasih Mama Andara refleksinya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tentu banyak hal-hal positif yang kita dapatkan di siang hari ini. Kedepannya kita bisa lebih sering berdialog, lebih sering berdiskusi, dan tentunya saling berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita bersama. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, insyaallah dipimpin oleh Pak Omin. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah SWT, mohon yang Maha Esa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa limashayikhina wa limu'allimina wa liashabina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la taj'alna dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dhurran illa kashaftahu wa la daynan illa ataitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Omin. Semoga lantunan doa-doa kita dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Jenny sebagai narasumber. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Jenny. Terima kasih untuk para audiens yang telah hadir siang hari ini. Sama-sama, ayo kita bunyikan slogannya. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Semuanya bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih banyak semuanya. Saya undur diri beserta Pak narasumber undur diri juga. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.